محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح يا عليم. أما بعد. Para alim ulama, para asatid, para habaib, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus guru kita bersama Sayyidul Walid Syekhuna Al-Habib Umar Ibnul Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Saggaf, begitu pula putra beliau Habib Qalbi Sayyidi Al-Habib Saggaf Ibn Al-Habib Umar Ibn Abdurrahman bin Ahmad As-Saggaf. Kita doakan mudah-mudahan beliau Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah angkat penyakitnya. Matta'an Allah bituli hayatihi syarifah fi khairin wa lutfin wa afiyah, amin ya rabbal. Tidak lupa pula pimpinan Majelis Riyadhus Shalihin, yaitu Al-Ustadz Saleh dan Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Kaf, dan semuanya para asatid, para tuan-tuan guru, tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim kepada beliau-beliau semua. Begitu pula yang tadi baru datang, guru kita Al-Habib Ahmad bin Ali bin Abdurrahman As-Saggaf. Mudah-mudahan guru-guru kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada malam hari ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, penyakit zahir, penyakit batin, semuanya disembuhkan oleh Allah. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya, amin ya rabbal. Ahibba'il kiram, alhamdulillah, pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul tidak lain dan tidak bukan dalam rangka memperingati Maulid Agung Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, Nabi yang kita rayakan maulidnya adalah Nabi yang mempersatukan umatnya. Saking bersatunya ini umat Nabi, saudara, sampai-sampai Allah jadikan saudara. Faqala ta'ala innamal mu'minuna ikhwah. Allah mengatakan ketika menggambarkan persaudaraan orang-orang yang beriman, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Saudara, kata-kata ikhwan itu jamak dari akhun. Itu jamaknya bisa ikhwatun, bisa ikhwanun. Kalau persaudaraannya nggak ada hubungan darah, biasanya jamaknya ikhwan. Satu akhun, ikhwan banyak, saudara yang nggak ada hubungan darah. Tapi kalau ada hubungan darah, ada hubungan kekerabatan, biasanya jamaknya jadi ikhwatun, saudara. Persaudaraan, saudara-saudara yang ada hubungan kekerabatan, dalam bahasa Arab disebut ikhwah. Tapi Allah ketika gambarkan persaudaraan orang-orang yang beriman sesama umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah gambarkan dengan kata-kata ikhwah, saudara. Padahal ini ungkapan buat persaudaraan yang ada hubungan darah. Kenapa? Allah pengen gambarkan saking eratnya hubungan di antara umat ini. Apapun sukunya, apapun bahasanya, apapun warna kulitnya, mereka seperti bersaudara, ada hubungan darah di antara mereka.
Gara-gara apa? Gara-gara diikat oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang lebih dahsyat lagi, Nabi menggambarkan, saudara, matsalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamatsalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udhun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Shallu ala Nabi Muhammad. Bahkan Nabi menggambarkan lebih dahsyat lagi persaudaraan di antara umat Islam. Itu persaudaraan di antara mereka, kata Nabi, kasih sayang di antara mereka, saling tolong menolong di antara mereka, saling peduli di antara mereka. Nabi gambarkan kamatsalil jasadil wahid, seperti satu tubuh. Saudara, satu tubuh bagaimana sih? Kalau ada satu anggota tubuh yang sakit, yang lain ikut ngerasain sakit. Gigi sakit. Saya mau tanya sama orang Tebet, kalau gigi sakit, pala puyeng apa kagak? Padahal yang sakit gigi sakit. Kuping dengerin omongan orang, enak apa kagak? Kuping ikut-ikutan empet mau denger omongan, padahal yang sakit gigi sakit. Kaki mau jalan kemana-mana, malas apa kagak? Urusan apa sama kaki? Yang sakit gigi, tapi yang ngerasain deritanya semua anggota tubuh, saudara. Sama kalau radang, begitu sakit radang, yang radang tenggorokan, yang meriang sebadan, saudara. Perumpamaan orang beriman begitu. Satu orang beriman di ujung dunia menderita kesusahan, maka kita umat Islam dimanapun berada ikut merasakan susahnya, ikut merasakan penderitaannya, saudara, ikut merasakan sedihnya. Kenapa? Saking eratnya hubungan yang sudah diikat oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya saudara, saya hari-hari ini lagi duka, lagi sedih, dan saya rasa ini menjadi duka bagi setiap orang yang beriman, saudara. Banyak sekali saat ini saudara-saudara kita yang ada di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, saudara, di ujung utara Pulau Sumatera baru saja mendapatkan musibah banjir bandang. Data dari BNPB terakhir yang meninggal sekitar 1000-an orang, saudara, gara-gara banjir tersebut. Itu yang tercatat. Yang nggak ketemu mungkin masih ratusan. Info dari anak-anak kami, kawan-kawan laskar yang ada di lapangan, mereka memprediksi kalau ngelihat keadaan yang begitu parah, mungkin yang nggak ketemu jumlahnya masih sangat-sangat banyak. Gubernur Aceh Muallim Mudzakkir Manaf dalam salah satu pidatonya sambil nangis. Di awal-awal terjadi bencana, itu 4 desa hilang, saudara. Hilang tanpa jejak, rumah-rumahnya hilang, penduduknya di dalamnya hilang, saudara. Bukan 4 orang, bukan 4 keluarga, 4 desa, saudara. Ini nggak main-main, saudara. Berapa orang jumlahnya? Belum yang luka-luka, belum mereka, saudara, yang ngungsi ratusan ribu jumlahnya, saudara. Belum lagi mereka yang kehilangan rumahnya, kehilangan keluarganya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Saudara, duka mereka duka kita, sedihnya mereka sedihnya kita, saudara. Sakit yang mereka rasakan juga sakitnya kita. Kalau anda betul-betul umatnya Nabi, pasti ikut merasakan sakit manakala ada saudara kita yang sakit, saudara. Maka insya Allah dengan keberkahan majelis ini, majelis yang di dalamnya dibacakan sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tadi dibacain qasidah ya arhamar rahimin. Dalam sebuah riwayat disebutkan, kalau seorang hamba mengatakan ya arhamar rahimin, wahai Allah, zat yang paling besar kasih sayangnya di antara yang punya kasih sayang, yang paling besar kasih sayangnya di antara yang punya kasih sayang, yang paling besar kasih sayangnya di antara yang punya kasih sayang. Dalam riwayat disebutkan, seorang hamba membaca ya arhamar rahimin 3 kali, dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmatnya. Kalau Allah udah pandang dengan pandangan rahmatnya, maka nggak akan mendapatkan azab selama-lamanya. Mudah-mudahan kita semua dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmatnya. Dan mereka saudara-saudara kita di Aceh, di Sumatera Utara, di Sumatera Barat, mendapatkan pandangan dari rahmat Allah, sehingga Allah angkat dari mereka bala, Allah angkat dari mereka musibah, Allah angkat dari kita semua bencana. Amin ya rabbal. Saudara, di tengah musibah yang kita rasakan, sedih yang kita rasakan, saya pegel juga.
Ada orang yang ngomong begini, itu yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, kata dia, itu gara-gara curah hujan yang terlalu tinggi. Jadi akibat curah hujan sangat tinggi, siklus hujan sangat tinggi, akhirnya air yang turun kebanyakan. Air yang turun kebanyakan, terjadilah banjir, terjadilah musibah. Jadi begitu kejadian ini ada yang nyalain hujan, saudara. Saya mau tanya nih sama orang Tebet nih, jawab yang kompak, yang nurunin hujan siapa? Orang kompak lu lemes-lemes banget ini. Yang nurunin hujan siapa? Yang nurunin hujan siapa? Berarti kalau nyalain hujan, nyalain siapa? Allah disalahin, saudara. Begitu bencana terjadi, hujan disalahin. Apa benar demikian, saudara? Ada satu hal penting yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini, saudara. Narasi seperti itu udah dibantah sama Al-Quran. Faqala ta'ala, Allah berfirman dalam surat Az-Zukhruf, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzi nazzala minas sama'i ma'an biqadar fa ansyarna bihi baldatan maita kadzalika tukhrajun. Shadaqallahul azim. Apa kata Allah Ta'ala, saudara? Walladzi nazzala minas sama'i ma'an biqadar. Allah yang menurunkan air dari langit. Bagaimana Allah turunkan air dari langit? Biqadar. Ini kata-kata biqadar ini menarik, saudara. Kalau kita buka kitab-kitab tafsir, baik tafsir Al-Imam Ar-Razi Mafatihul Ghaib atau tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran Al-Imam Al-Qurtubi, atau tafsirul Jalalain Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti wa Jalaluddin Al-Mahalli, atau tafsir Al-Imam Al-Baydawi, saudara. Di dalam kitab-kitab tafsir fiha ma'ani mutaqaribah. Mereka hampir sepakat dalam menafsirkan ayat ini. Apa maksudnya? Allah turunkan air hujan biqadar, sesuai dengan kadarnya. Maksudnya apa? Presisi, saudara. Allah nurunin air hujan sesuai dengan kadar yang mengandung kemaslahatan buat manusia, buat makhluk hidup. Sesuai dengan hajatnya makhluk hidup. Enggak kebanyakan, tapi enggak juga kedikitan. Sebab yang namanya air kalau turunnya keterlaluan banyak, bahaya apa kagak? Enggak, Allah enggak nurunin kebanyakan. Ada yang pernah lihat di Tebet air hujan turunnya tublek begitu, kayak dari gelas air tumpah. Ada yang pernah lihat? Hancur kita kalau air hujan turun begitu, saudara. Tapi air hujan Allah turunin juga nggak kedikitan. Sebab kalau air kedikitan juga bahaya apa kagak? Air itu sumber kehidupan. Wa ja'alna minal ma'i kulli syai'in hayy. Tapi Allah turunin air, kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, biqadar, sesuai dengan kadarnya. Nggak kedikitan, tapi nggak juga kebanyakan, saudara. Udah pas, presisi, sesuai dengan kadar yang dibutuhkan makhluk hidup, sesuai dengan kadar yang dibutuhkan manusia. Alhamdulillah. Nah, sampai di situ, saudara, itu karakter yang pertama. Karakter yang kedua Allah gambarkan dalam Al-Quran, fa ansyarna bihi baldatan maita. Kata Allah, fa ansyarna ay fa ahyayna, dan kami hidupkan bihi, dengan air hujan tersebut. Apa yang kami hidupkan, kata Allah? Baldatan maita, negeri yang mati. Jadi negeri-negeri yang tandus, yang udah gak tumbuh apa-apaan, mati itu negeri. Gara-gara Allah turunin air hujan, tanahnya jadi subur. Gara-gara tanah subur, tanaman pun tumbuh. Begitu tanaman tumbuh, manusia bisa makan dari tanaman, hewan bisa makan dari tanaman, hewan pun ikut tumbuh. Begitu hewan tumbuh, manusia pun makan hewan, sehingga terjadilah kehidupan. Alhamdulillah. Jadi Allah tegaskan dalam Al-Quran, air hujan itu menghidupkan negeri yang mati, bukan mematikan yang hidup, saudara. Jadi dua tuh Allah tegasin. Satu, Allah turunin air hujan udah pas, kadarnya nggak kebanyakan, tapi nggak kedikitan, biqadar. Yang kedua, Allah turunin air hujan untuk menghidupkan negeri yang mati. Lantas jadi pertanyaan, Habib, kalau Allah turunkan air hujan untuk menghidupkan negeri yang mati, sekarang kenapa air hujan malah mematikan yang hidup? Gara-gara hujan turun kebanyakan, akhirnya jadi banjir, akhirnya banyak yang mati, korban jiwa, desa-desa hancur. Kok begini? Saudara, kalau tahu-tahu air hujan mematikan yang hidup, berarti ada yang nggak bener nih, saudara. Allah jawab dalam ayat lain, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Sistem yang Allah buat udah luar biasa bagus, saudara.
Di dalam ayat lain surat Al-Mu'minun Allah mengatakan, wa anzalna minas sama'i ma'an biqadar fa askannahu fil ard. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami turunkan air hujan dari langit udah sesuai dengan kadarnya dan kami buat air itu meresap di bumi, kata Allah taala. Makanya Allah ciptain pohon, Allah ciptain hutan. Dari hutan itu pohon ada akarnya. Begitu air hujan turun, akar itu meresap air, Saudara. Sehingga kalau di musim hujan nggak kebanjiran. Di musim panas air yang diresap oleh akar menjadi cadangan sehingga agak kekeringan. Itu ciptaan Allah. Alhamdulillah. Tapi apa yang terjadi? Zaharal fasadu, nampak kerusakan fil barri wal bahri, di daratan dan di lautan. Dengan apa? Dengan sistem yang Allah buat. Bukan sistem yang Allah buat udah indah, udah sempurna, tapi bima kasabat aidin nas, dengan ulah-ulahnya tangan manusia, Saudara. Itu hutan yang harusnya jadi penyerap air hujan digundulin. Jutaan hektar hutan-hutan digundulin, Saudara. Sampai akhirnya apa? Itu akar nggak ada lagi, sehingga tanah nggak ngeresep air. Akibatnya apa yang terjadi? Di musim panas kekeringan. Begitu musim hujan, Saudara, jadi kebanjiran. Akibat apa? Akibat ulah manusia. Jutaan hektar tanah digundulin, Saudara. Abe memang nggak boleh motong pohon, memanfaatkan kayu? Boleh. Khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Allah menciptakan apa yang ada di atas bumi buat kita manfaatin. Tapi dimanfaatin bukan dengan cara yang rakus. La dharar wa la dhirar. Cara pemanfaatinnya nggak boleh membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain, Saudara. Kalau sampai jutaan hektar hutan digundulin di mana-mana, itu namanya merusak daripada ekosistem atau yang disebut dengan dosa ekologi. Yang menanggung akibatnya siapa? Manusia yang menanggung akibatnya, Saudara. Makanya apa yang terjadi kemarin? Itu banjir bandang. Banjir itu bawa kayu jutaan kubik, Saudara. Banjir bawa kayu jutaan kubik. Anda bisa lihat videonya. Ini jamaah Mahabbatus Sholihin sama Riyadhus Sholihin, lihat nggak videonya? Air banjir bawa kayu jutaan kubik. Itu kayu gelondongan gede-gede dibawa air banjir, Saudara. Jutaan kubik. Ada pejabat ngomong, oh enggak, itu bukan gara-gara penebangan liar, bukan. Itu gara-gara air hujan turun, kena banjir, tuh kayu-kayu yang lapuk. Pada tumbang akhirnya ke bawah air banjir. Masya Allah, saya nanya sejak kapan air hujan turun bawa gergaji besi, Saudara? Luar biasa, Habib. Udah dikupasin kulitnya. Hebat bener tuh air hujan tuh. Kulitnya udah dikupasin, udah rapi-rapi potongannya. Batang-batangnya udah dihabisin. Daun-daunnya udah habis. Sejak kapan air hujan turun bawa gergaji mesin? Dipikir kita orang bahlol, Saudara. Apa yang terjadi? Menelanjangi kepada kita. Di satu sisi musibah, ya. Di sisi lain menelanjangi kepada kita. Ada tangan-tangan yang rakus, yang menghancurkan alam, yang merusak daripada ekosistem. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan terjadi di daratan, di lautan. Karena apa? Karena ulah tangannya manusia, Saudara. Kenapa itu kerusakan dibiarkan terjadi? Kata Allah, liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, supaya mereka merasakan sebagian daripada apa yang mereka kerjakan. Kalau kita buka kitab-kitab tafsir, kenapa Allah sebutin ba'dalladzi amilu? Sebagian daripada ulah perbuatan mereka. Kenapa enggak dikasih semuanya? Kata Allah Ta'ala. Tapi di situ ulama mengatakan sengaja Allah sebutin supaya ngerasain sebagian. Kenapa? Karena nanti kalau dia nggak tobat, nggak mohon ampun sama Allah, nggak memperbaiki keadaan, sisa adabnya di akhirat lebih pedih, Saudara. Di dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda, "Man qata'a sidratan, sawwaballahu ra'sahu finnar." Na'udzubillah min dzalik. Nabi pernah ngomong dalam hadis, apa kata Nabi? Man qata'a sidratan, siapa yang motong satu pohon sidir. Kata Nabi, sawwaballahu ra'sahu finnar. Allah jungkirin tuh kepalanya di neraka, Saudara. Memang nggak boleh motong pohon? Boleh. Kata sahabat juga, sahabat sebagian pada motong pohon sidir. Cuman yang dilarang sama Nabi yang bagaimana? Sama Imam Ibnu Daud dijelasin, sama Imam Abu Daud dijelasin. Ai abathan wa zulman bighairi haq. Kalau dia motongin pohon dengan cara yang zulum, dengan cara yang abath, bukan dengan cara yang hak. Apalagi sampai ngerusak alam. Satu pohon, kata Nabi, Saudara, dipotong dengan cara yang ngerusak, itu bisa bikin orang masuk neraka. Bagaimana kalau satu hutan digundulin, Saudara? Makanya Al-Quran mengatakan liyudhiqahum ba'dalladzi amilu,
Allah bikin nih kejadian seperti ini supaya manusia merasakan sebagian dari ulah perbuatan mereka. Dan indahnya saudara, di akhir ayat Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, apa kata Allah? La'allahum yarji'un. Ini rahim rahmannya Allah. Apa yang terjadi? Allah nggak tutup pintu perbaikan saudara. Allah katakan la'allahum yarji'un. Ini semua terjadi agar mereka manusia bisa kembali, bisa sadar. Yang umatnya sadar, jangan maksiat. Karena setiap sholat yang kita tinggalin, setiap keluarga kita yang keluar rumah buka aurat, setiap judi online yang terjadi di tengah-tengah kita, setiap pelacuran yang terjadi, setiap LGBT di mana-mana ikut andil di dalam mengundang musibah, saudara. Allah mengatakan la'allahum yarji'un. Ini terjadi agar manusia sadar, manusia supaya kembali, yang ulamanya supaya sadar kembali menjalankan tugas amar ma'ruf nahi munkarnya. Karena kalau amar ma'ruf nahi munkar ditinggal, ulamanya semua diam, ulamanya semua bungkam, ammahumullah bi'iqabin min indih. Apa yang terjadi saudara? Ketika maksiat dipertontonkan, nahi munkar tidak ada, maka yang turun adalah bala, adalah musibah. Na'udzubillah min. Ada yang mengatakan, Habib jangan cocok logi dong, apa urusan di musibah sama maksiat? Yang ngomong bukan saya, yang ngomong baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang kita rayakan maulidnya di malam saudara. La'allahum yarji'un. Kata Allah agar kita kembali saudara, agar manusia kembali, agar pejabatnya juga sadar, pengusahanya juga sadar, jangan rakus, jangan berlebihan saudara. Ini alam mesti dijaga saudara. Nggak bisa kalau ngikutin rakusnya manusia, nggak ada habisnya. Kata Nabi SAW, "Lau kana libni Adam wadiyan min dhahab, labtagha thalithan, wala yamla'u fah illa turab, wa taballahu ala man tab." Nabi Muhammad mengatakan manusia tuh saking rakusnya nih, kalau ngikutin rakusnya manusia, andai manusia punya 2 lembah emas. Lu tahu 2 lembah emas? Gue juga kagak tahu bagaimana rupanya itu. 2 lembah emas, nggak usah ngomong lembah-lembahan dah. Saya mau tanya orang Tebet, emas 1 gram berapa? Emas 1 gram. Lu ketahuan banget gak ada yang beli emas di sini. Emas 1 gram berapa? Sekarang hampir 2,5 juta. Dalam 2 tahun ini terjadi kenaikan signifikan harga emas yang gak pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Yang nyimpen emas kayak mendadak nih 2 tahun saudara. Karena harganya naik signifikan luar biasa. Gak pernah terjadi kenaikan sedahsyat ini sebelumnya. Taruh lah 2,5 juta, taruh 2,5 juta. Itu 1 gram, 1 gram. Kalau sekilo berarti harganya berapa? 2,5 juta, sekilo berapa gram? Ini jasanya asli apa kagak sih pada nih? Sekilo berapa gram? 1.000 gram berarti 2,5 juta kali 1.000 berapa? Ya lo gak ada bakat kaya lo. 2,5 miliar. 2,5 miliar itu baru sekilo tuh, segede gula sekilo emas. 2,5 miliar. Itu kalau sekilo. Kalau 4 kilo berarti berapa? 10 M. 10 M 4 kilo. Itu 10 M 4 kilo. Itu kalau dibagi 20 tahun berarti 1 tahun ente bisa 400 juta. Berarti sebulannya sekitar 35 juta. Mau nggak sebulan 35 juta? Wah ancang-ancang kaki beb. Sebulan 35 juta. Itu 20 tahun tuh 4 kilo doang tuh. Makanya saya mau tanya nih jamaah semua yang hadir, kalau nih malam kira-kira berkatnya nih malam sarang 1 sama Ustadz sore dikasih emas 4 kilo, mau apa kagak? Ya gue juga mau. Jangankan lo. Khusus Habib Segaf 15 kilo saudara. Mumpung hayal gratis gak apa-apa Beb. 4 kilo 20 tahun ente makan gak habis. Ancang-ancang kaki gak usah kerja 20 tahun. Bagaimana kalau 1 lembah? Ini kata Nabi kalau manusia punya 2 lembah emas. Di Papua tuh Freeport itu 1 lembah emas. Dari tahun 70-an digali sampai sekarang. Udah ratusan ribuan ton. Bisa buat ngidupin negara. Itu gak habis-habis saudara, itu 1 lembah. Ini Nabi mengatakan kalau manusia punya 2 lembah emas. 2 lembah emas ini sampai 7.000 turunan gak bakal habis saudara. Apakah cukup manusia kalau udah rakus? Nggak bakal cukup. Labtagha thalithan. Dia akan cari lembah yang ketiga, saudara. Wala yamla'u fahu illa turab. Padahal duit segitu banyak buat apa? Ujung-ujungnya masuk ke kuburan. Yang bakal ngisi mulutnya dia cuma tanah kuburan.
Kalau udah nurutin kerakusan manusia nggak ada habisnya saudara. Maka Allah ingatkan melalui kejadian ini, hei para penguasa, hei para pengusaha, baik yang backgroundnya politik atau yang backgroundnya murni pengusaha, maka jangan kau rakus, jangan kau tamak, jaga alam kita, jangan dirusak, betul. Lu mau dagang-dagang, mau usaha, jangan merusakin alam dong. Saya nggak ngebayangin Pak. Ini kalau sekarang aja begini, hutan di mana-mana gundul, bencana di mana-mana, bagaimana zaman anak cucu kita, saudara? Saya ingat nih, ini orang Jakarta. Saya ingat dulu zaman saya kecil, Habib. Saya dengar yang namanya banjir tuh Jakarta doang. Banjir ya Jakarta udah. Di tempat lain gak banjir. Sekarang di mana-mana banjir, saudara. Kenapa? Hutan-hutannya udah pada gundul, dihabisi, saudara. Nggak bisa kita biarin ibadah Allah. Ini namanya dosa ekologi. Dosa yang kalau dibiarkan dampaknya terasa di diri kita, dan kalau kita nggak stop, kita nggak perbaiki, saudara, akan lebih terasa lagi di anak cucu kita, saudara. Na'udzubillah min. Makanya kata Allah, la'allahum yarji'un, agar sadar, agar kembali. Mari sama-sama kita jaga nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan juga kita putus asa, saudara. Karena Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis mengatakan, idza qamat al-qiyamah wa fi yadi ahadikum fasilah falyaghrisha. Ini perhatiin baik-baik. Nabi yang ngomong apa? Saking kita jangan putus asa. Nanam, saudara. Lakukan penghijauan, lakukan. Nggak ada kata putus asa. Kata Rasulullah, idza qamatil qiyamah. Kalau kiamat terjadi. Kiamat terjadi, saudara. Sebagian warung kalau kiamat masih buka setengah hari, saudara. Saking nggak tutup-tutup tuh. Ini Nabi ngomong nih, idza qamatil qiyamah, kata Nabi, kalau kiamat terjadi, wa fi yadi ahadikum fasilah, dan di tangan kalian ada bibit pohon korma, bibit pohon. Kiamat terjadi, apa yang kita lakukan nih? Kiamatnya udah serba bingung. Anak kecil aja ubanan. Anak kecil tuh kiamat, wildan, anak-anak kecil itu di kiamat, kalau udah kiamat terjadi, tiba-tiba langsung ubanan, saking takutnya, saudara. Tapi Nabi ngajarin kita tetap optimis. Idza qamatil qiyamah wa fi yadi ahadikum fasilah. Kalau kiamat terjadi, di tangan kalian ada bibit pohon korma. Apa kata Nabi? Falyaghrisha. Tanam, kata Rasulullah SAW. Tetap disuruh tanam Rasulullah. Tetap tanamkan optimis, keadaan bisa diperbaiki. Tapi untuk memperbaiki itu, apa yang kita mesti lakukan? Satu, kita mesti bersama-sama jaga alam kita. Semuanya harus sadar, jangan biarkan orang-orang itu merusak daripada alam kita, saudara. Dan yang kedua, saudara, kita mesti sadar bagaimana pentingnya untuk menanam. Apa yang kita tanam nih hari, saudara, besok akan dipetik oleh anak-anak cucu kita, dan anak cucu kita juga umatnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sehingga lakukan apapun itu dengan niat menggembirakan hatinya Rasulullah SAW. Makanya saya mau tanya nih, jawab yang kompak, orang Tebet semuanya siap jaga alam kita? Orang kompak siap jaga alam kita? Kalau ada pihak-pihak yang mau menghancurkan hutan kita, diamkan atau lawan? Pihak-pihak yang mau menghabisi hutan kita, diamkan atau lawan? Siap jaga alam Indonesia, siap jaga lingkungan kita, siap jaga bangsa Indonesia. Semua angkat tangannya, takbir, takbir, sallu ala nabi. Maka terakhir, saudara, sama-sama kita baca Fatihah. Kita hadiahkan Fatihah ini buat saudara-saudara kita yang ada di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat yang meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah terima sebagai syuhada. Yang meninggal dunia muslimin, di antara mereka Allah jadikan sebagai syuhada. Yang kehilangan keluarganya diberi ketabahan, kesabaran oleh Allah. Yang masih sakit dikasih sembuh sama Allah. Mudah-mudahan yang kehilangan rumah, kehilangan harta benda, Allah ganti yang lebih baik, saudara. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Lihat-lihat nih, kalau pas mau bangun ada kresek di sebelah kiri atau kanan, jangan-jangan ada emas 4 kilo di dalam itu. Masya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.